administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Yang dengar hakim, jaksa pengamat hukum sekarang gimana? Mengatakan tunggu bagian Roy. Soalannya panjang. Saudara, menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bilang agar dapat mengikuti semua proses yang ada. Gibran juga mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bilang agar mengikuti proses yang ada. Hal ini disampaikan Gibran saat kunjungannya ke Agats Asmat, Papua Selatan. Gibran juga menyampaikan agar Roy Suryo dan Dr. Tifa dapat segera pulih dari sakit yang dialami keduanya. Katedral disebut katedral karena ada tahta uskupnya. Ya, diikuti saja proses yang ada ya. Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah ditangkap pada Jumat 19 Juni 2026, tim kuasa hukum tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi pelimpahan perkara. Senin besok, kuasa hukum Roy dan Tifa akan mengajukan penangguhan penahanan dengan melampirkan dukungan dari sedikitnya 50 tokoh sebagai jaminan. Di antaranya Din Samsudin, Maijen Purnawirawan Sunarko, dan mantan Wakil Kapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Senin kami akan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan ada dua hal ya. Pertama, tahap 2 itu pelimpahan tersangka juga berkas-berkasnya. Yang kedua, kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Maijen TNI Purnawirawan, ada Pak Ugroseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya, nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran fitnah dan tudingan ijazah palsu Jokowi pada November 2025 lalu. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tindakan yang diambil penyidik Polda Metro Jaya merupakan bagian dari prosedur standar dalam pemenuhan hukum secara pidana sebelum kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat lalu, Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani rawat inap. Hal ini dilakukan atas rekomendasi dokter karena penyakit bawaan yang ditemukan pada Roy dan Tifa. Perjalanan panjang perkara hukum yang menyita perhatian publik bakal berpindah ke ranah peradilan. Publik tentunya menanti transparansi jalannya persidangan untuk mengungkap fakta hukum yang sebenarnya di balik polemik ijazah Joko Widodo. Tim Liputan Kompas TV. Makasih Mas Roy.
Tim kuasa hukum tersangka Roy dan Dr. Tifa Senin besok akan mengajukan penangguhan penahanan atas kliennya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Apakah puluhan nama yang disebut akan menjamin Roy dan Tifa dapat menjadi pijakan untuk permohonan ini? Lantas, bagaimana kelanjutan kasus tudingan ijazah palsu yang sudah menjadi sorotan publik? Kita bahas bersama Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan juga Hipnu Nugroho, guru besar FH Universitas Jenderal Sudirman. Selamat petang Pak Arianto, selamat petang Prof. Hipnu. Selamat petang Mbak, selamat petang Prof. Pak Arianto, sebenarnya Selamat petang, terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak sekalian. Pak Arianto, kalau boleh diinformasikan secara tepat seperti itu, sebenarnya untuk kasus Roy dan Dr. Tifa ini sudah P21 belum? Dan terkait posisi berkas dan tersangka Roy, ini sebenarnya apakah masih di pihak kepolisian, di penyidik kepolisian, atau sebenarnya sudah diserahkan ke kejaksaan? Ini sedang di peralihan ya Bu ya. Jadi yang kita sebut dulu yang namanya P21. P21 itu adalah pemberitahuan dari jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti yang menyampaikan kepada penyidik bahwa itu berkasnya sudah selesai dan oleh karena itu tidak perlu ada tambahan lagi, maka silakan serahkan berkas dengan barang bukti dan tersangkanya. Itu yang namanya pada tahap pihak kedua. Itu yang namanya P21 Bu. Jadi kalau P21 kan model daripada surat dari kejaksaan yang isinya pemberitaan itu tadi. Artinya saya coba konfirmasi lagi, untuk berkasnya sudah P21, artinya sudah diterima dan sudah dinyatakan lengkap dan akan diserahkan gitu ya? Tidak perlu tambahan lagi, bisa diserahkan ke jaksa gitu. Itu aja yang namanya P21 itu Bu. Oke. Nah kemudian kemarin kan dia ngomongkan kan mana suratnya nggak ada lah itu ya itu karena masing-masing memberikan kesan sendiri-sendiri ya, memberikan sanggahan sendiri-sendiri. Tapi intinya P21 itu ya cuma surat itu tadi. Nah buktinya kan sekarang begitu sudah dikasih tahu lengkap, Polda Metro kan segera akan menyerahkan tersangka dan berkasnya itu kepada jaksa. Makanya dia untuk meyakinkan ya dia harus sudah megang tersangkanya itu. Saya kira gitu. Oke. Apalagi rencananya kan Senin ya gitu. Ya. Prof. Hipnu. Nanti lah santai-santai aja, nanti Senin baru kita ambil gitu. Nah kalau nggak ada gimana? Kan repot jadinya. Saya bergeser ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau secara normatif, apakah penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sebenarnya sudah memenuhi setiap unsur, baik itu objektivitas pidana atau juga subjektivitas dari penyidik? Ya, kalau kita melihat sesuatu syarat objektif itu apabila ancamannya di atas 5 tahun. Nah, ini kita lihat Roy Suryo itu yang mana? Yang undang-undang IT atau terkait fitnah atau terkait pencemaran. Kalau terkait pencemaran dan fitnah itu tidak memenuhi syarat. Tapi tidak perlu ditahan ya karena di bawah 5 tahun ya ancamannya. Memenuhi syarat. Ya ancamannya, melihat ancamannya. Karena ancamannya adalah di atas 5 tahun. Itu syarat objektif, Pak. Nah, syarat subjektif tergantung dari masing-masing penegak hukum. Tapi sekarang ini namanya syarat subjektif diobjektifkan. Adakah kekhawatiran melarikan diri? Adakah merusak barang bukti? Kan gitu Mbak. Nah pertanyaannya, dalam waktu ini ada kekhawatiran enggak? Itu yang menjadi menarik sekarang ini. Lah, kalau itu sebetulnya, kalau kita melihat penahanan ini adalah penahanan terkait segera mau ada dilimpahkan kepada penuntut umum. Kan gitu. Karena di dalam pasal 100, sesuatu apabila sudah P21, penyidik wajib menyerahkan barang bukti dan tersangka untuk melakukan penuntutan. Begitu Mbak. Oke, Pak Arianto, jadi konfirmasi lagi, apakah ini terkait fitnah atau termasuk ITE-nya juga? Karena berdasarkan tadi juga diinformasikan bahwa ketika ancamannya di atas 5 tahun artinya harus ditangkap. Kalau saya melihat dulu ya pengumuman waktu itu pertama kali ya sebelum dipecah itu. Dulu kan yang bacakan itu kan malah Kapolda Metro kalau nggak salah itu. Kalau saya nggak salah ingat ya. Itu pasalnya semua disebutkan. Ada pasal ini masuk pasal ITE yang kemudian waktu itu dibantah oleh sana kan gitu. Jadi kalau menurut saya ini saya kira ini saya sendiri nggak baca berkasnya ya.
Tapi saya kira kalau dulu saja di waktu menentukan tersangkanya itu dibacakan bahwa tuh apalagi pelecehan ataupun pencemaran atau termasuk undang-undang ITE, saya kira di dalam berkas itu ada masuk itu gitu. Penyidik pasti, sehingga ancaman hukumannya lebih daripada 5, sehingga dia mempunyai kewenangan untuk menahan dan sebagainya. Tapi Itu kesimpulan saya. Pak Arianto, Karena kenapa saya sih kira- tidak ada pernyataan yang benar-benar tegas begitu ya, benar-benar clear untuk kasus ini betul sudah P21 dan disebutkan ataupun disampaikan baik dari pihak kejaksaan dan juga pihak penyidik Polda? Bagaimana Bu? Kenapa hingga saat ini belum ada benar-benar pernyataan yang clear terkait dengan kasus ini bahwa sudah P21 sehingga kedua tersangka harus ditahan terkait dengan ancaman yang pasal ITE ini sehingga harus Kemarin ditahan. kan sudah disebutkan oleh Pak Imam itu di Repidum itu, bahwa dia mengatakan bahwa dia pertama kali jaksa memberitahu bahwa tidak perlu lagi ditambahin berkas-berkas yang dikirimkan oleh JPU itu. Itu kalau menurut saya, pemahaman saya ya, berarti apa itu jaksa itu sudah menerima berkasnya itu. Nah, entah itu berkasnya itu tuntutannya apa saya tidak tahu. Tapi kalau berkas itu sudah menerima diterima oleh jaksa, berarti dia sudah memenuhi syarat sebagai tersangka kan gitu. Oke. Gitu. Untuk ditahan sama tidak itu saya tidak tahu ya. Seperti tadi Prof. Ibnu kan kalau pasalnya segini baru bisa, itu saya tidak tahu karena nggak tahu isinya. Tetapi yang jelas menurut saya penyidik ingin meyakinkan bahwa pada saat diserahkan itu orangnya yang diserahkan itu ada, sehingga dia ambil gambling dan kemudian maka ya ditangkap dan kemudian sementara ini ditahan. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu saya hanya pengalaman sebagai penyidik aja kayak gitu. Baik. Prof. Ibnu, ini kan disebutkan bahwa setidaknya ada 50 orang gitu ya, 50 tokoh yang disebut bersedia untuk menjadi penjamin kedua tersangka ini sebelum keduanya dari tim kuasa hukumnya mengajukan penangguhan. Menurut Anda, apakah proses ini bisa dikabulkan oleh pihak-pihak terkait? Saya Mbak. Ya, Prof. Ibnu. Ya. Jadi gini, namanya penahanan itu ada hak terdakwa. Jadi ada dua. Hak untuk penangguhan penahanan atau hak untuk pengalihan penahanan. Nah, kalau kita melihat sekarang itu adalah hak penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu bisa dilakukan dengan tanpa jaminan, dengan jaminan orang atau jaminan uang, kan gitulah. Nah, kalau kita melihat sekarang adalah jaminan orang. Nah, saya kira kalau orang yang disampaikan 50 itu bisa memastikan bahwa Roy Suryo dan Tifa tidak melarikan diri. Kan itu bisa meyakinkan penyidik, insya Allah bukan, kan itu. Karena ini sebagai bentuk jaminan yang secara objektif bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia tidak akan melarikan diri, kan itu. Karena kalau melarikan diri berarti orang yang bersangkutan harus melakukan suatu pembayaran kembali. Ini yang sering terjadi. Tapi dengan banyaknya tokoh ini artinya apakah orang yang dijaminkan itu punya qualified? Oke, Prof. Ibnu, artinya dengan banyaknya tokoh yang disebut akan menjamin ini, apakah proses penangguhan itu benar-benar peluangnya cukup besar gitu untuk dikabulkan? Ya, kalau melihat paradigma KUHP baru sekarang cukup besar, Mbak. Cukup besar, karena sekarang ini namanya penahanan itu dari subjektif yang objektif. Artinya dulu kan objektif penyidik atau pratik, sekarang objektifkan. Tanya bagaimana keadaannya, menggunakan bukti tidak mengulangi atau tidak, persulit atau tidak, hilang barang, dan objek jadi ada 11. Lah, apalagi ini jaminan orang yang saya kira kualifikasi. Kalau menurut pandangan saya, insya Allah bukan gitu. Pak Arianto, singkat saja, untuk besok rencananya apakah sudah Pak Arianto sendiri mendapatkan informasi apa-apa saja proses selanjutnya terkait dalam penanganan kasus ini? Kalau yang saya dengar ya itu saya cuma dengar aja. Karena saya nggak sempat tanya sama penyidiknya kapan harus diserahkan itu. Kata rencana itu Senin akan diserahkan ke kejaksaan gitu. Jadi makanya itu kemarin sesuai dengan prosedur. Begitu ditangkap itu kemudian kan diperiksa kesehatannya. Gitu. Memang SOP dari kita dari dulu ya kayak gitu. Ya. Harus kita jamin bahwa orang. Jam berapa itu Pak rencananya penyerahannya? Ya.
Jam berapa rencananya penyerahannya? Nah, saya tidak tahu ya, yang jelas hari Senin itu. Oke, Gitu. baik. Ya. Kita nantikan artinya besok akan seperti apa, baik untuk penyerahan ataupun juga proses pengajuan penangguhan penahanan. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho dan juga Pak Arianto Sutadi sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih.